Kalau tidak ada alat yang namanya bahasa ini, itu manusia tidak bisa berhubungan dengan manusia lainnya dengan menggunakan simbol-simbol bahasa. Makhluk semuanya menggunakan atau memiliki alat yang disebut dengan alat untuk berinteraksi, alat untuk berkomunikasi. Tapi kita mengetahui bahwa manusia itu min ahsani takwim. Jadi adalah makhluk yang diciptakan sempurna, lebih sempurna. Sempurna dan pengertian duniawi adalah sempurna dari makhluk yang lain. Karena ada yang namanya makhluk-makhluk yang juga bergerak, juga mempunyai nafas, juga mempunyai hati, juga mempunyai otak, tapi yang paling sempurna diciptakan oleh Allah itu namanya adalah manusia. Makanya istilah yang digunakan oleh para pendahulu, para filsuf pendahulu, manusia itu disebut sebagai hayawanun natiq. Jadi satu manusia dikelompokkan sebagai kelompok makhluk atau hewan itu semua makhluk ya, hewan semua adalah dikatakan dengan hewan. Hayawan, makhluk yang hidup. Jadi sesuatu yang hidup, yang hidup itu adalah katakan hayawan, hayawanun natiq yang bisa berpikir, bisa berbicara, bisa berbahasa. Nah, jadi semua makhluk itu berkomunikasi dia. Tapi komunikasi yang sempurna adalah ada pada manusia yang disebut dengan bahasa. Semua makhluk juga berinteraksi, tapi interaksi yang paling sempurna ada pada manusia menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat, ya, alat. Tapi kalau kita membicarakan tentang bahasa, kalau kita bicara tentang apa itu bahasa, bagaimana itu bentuk hakikat bahasa itu sendiri, bagaimana struktur bahasa itu sendiri, bagaimana bahasa itu bisa runtun seperti itu, bagaimana urutan-urutan bahasa itu, bagaimana tata katanya, bagaimana bunyi yang dikeluarkannya, bagaimana struktur bunyi yang dikeluarkannya, bagaimana struktur em, kata yang muncul, yang dibentuk, bagaimana struktur-struktur kalimat yang dibuat, bagaimana makna bisa dibentuk. Nah, ini semuanya kajian-kajian yang kita sebut dengan tentang bahasa itu. Kita bicara tentang bahasa. Jadi, karena orang awalnya kan tidak merasakan bahwa tiba-tiba manusia bisa berkomunikasi. Tiba-tiba manusia bisa berinteraksi, bisa menggunakan bahasa. Anak yang lahir pun makin lama, makin sampai umur 2 tahun, dia berusaha mulai dari dia hanya menggunakan bunyi suara nangis sampai kepada dia mengucapkan bunyi, bunyi kata, kata kalimat sampai sempurna. Itu satu melalui satu proses dan dia tidak mengetahui mengapa dia bisa berbahasa seperti itu. Tapi kebutuhan nuraninya menuntut dia secara naluriah bahwa dia butuh interaksi, dia butuh berkomunikasi. Nah, awalnya dia komunikasi dengan ibunya, kemudian dia berkomunikasi dengan lingkungannya, komunikasi. Nah, alat komunikasi itu adalah bahasa. Hmm, bahasa. Dan di luar dari manusia, di luar dari yang namanya hayawanun natiq ini, itu ada alat komunikasinya juga. Nah, misalnya seperti, seperti apa lebah, itu dia juga mempunyai alat komunikasi. Tapi dengan dengung dan cara dia membuat lingkaran-lingkaran, itu dah cara alat komunikasinya. Simbol yang digunakan untuk dia berkomunikasi. Simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lebah itu menggunakan lingkaran-lingkaran. Awal lingkaran besar sekali, begitu dia ingin menyampaikan kepada temannya bahwa sasaran yang akan dituju makin dekat, maka lingkarannya makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai kepada tujuan yang dituju. Itu adalah alat komunikasinya dia, benar seperti itu. Ya, seekor ayam juga komunikasi dengan anaknya. Nah, dengan
dengan bunyi-bunyi anak ayam dan kokoknya ayam yang dewasa, kemudian juga bagaimana anjing menggonggong, kucing mengeong, itu semuanya bunyi yang dikeluarkan untuk alat komunikasi. Tapi tidak ada ilmu bahasanya binatang, yang ada adalah ilmu bahasa manusia. Oleh karena itu, ilmu bahasa yang kita pelajari kita sebut sebagai linguistik. Jadi linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Dan kalau kita hanya mengkaji bahasa tentang bahasa itu sendiri, dari dalam bahasa itu sendiri secara internal, tentu kita akan mengkaji tentang mulai dari unsur bunyinya. Unsur bunyi yang kita sebut dengan apa yang disebut dengan fonologinya. Nah, kemudian apabila itu naik ke atas bunyi yang tersusun dengan rapi, membentuk satu pola yang bermakna, maka dia akan membentuk satu tataran yang lebih tinggi dari itu, yang disebut dengan morfologi. Kemudian bila tataran morfologi ini sudah lebih sempurna lagi, sehingga membentuk satu tuturan yang utuh, maka dia membentuk satu apa yang disebut dengan sintaksis. Jadi tata ataupun struktur mulai dari bunyi, struktur gabungan beberapa bunyi membentuk satu kata, struktur gabungan kata membentuk satu kalimat, itu adalah tataran-tataran di dalam kajian ilmu bahasa secara internal. Jadi, kita bisa membicarakan ilmu bahasa dari sudut pandang fonologi, morfologi, sintaksis, bahkan juga masalah semantik. Itu kajian bahasa secara internal. Yang kita sebut kajian internal bahasa secara linguistik, yaitu mencoba mendeskripsikan struktur-struktur itu sehingga kita tahu bahwa itu adalah struktur-struktur bahasa. Hanya saja kajian terhadap struktur bahasa secara internal itu tidak cukup oleh para ahli. Buat apa melakukan kajian terhadap struktur internal kalau tidak dikaitkan dengan fungsi bahasa itu di luar sana? Fungsi bahasa oleh siapa? Karena yang menggunakan manusia, jadi fungsi bahasa oleh manusia. Manusia berada dalam suatu komunitas bahasa. Komunitas bahasa itu adalah masyarakat sosial. Masyarakat sosial membentuk suatu masyarakat di mana dia dapat berkomunikasi, berinteraksi dan menggunakan kaedah-kaedah tertentu di dalam dalam masyarakat itu, dalam komunitas itu. Kaidah itu muncul di dalam bentuk kesepakatan berinteraksi. Kesepakatan berinteraksi itu adalah kesepakatan kalau penuturnya ini, maka kesepakatan dia menutur dengan harus menggunakan tuturannya bagaimana. Jadi penutur, tuturannya bagaimana, situasi bagaimana penuturan itu terjadi, maka itu adalah suatu suasana bahasa, penggunaan bahasa, atau pemakai dan pemakaian bahasa yang dapat kita pelajari di dalam masyarakat. Nah, pembicaraan tentang pembicaraan tentang pemakaian bahasa di dalam suatu kelompok komunitas tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu, itulah kajian yang mengkaji tentang yang dikaji di dalam sosiolinguistik. Masyarakat, masyarakat itu sendiri, kajiannya sebenarnya adalah kajian dalam segi sosiologi. Karena sosiologi mempelajari masyarakat, proses-proses yang terjadi dalam kemasyarakatan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, berbagai tataran-tataran yang ada di dalam masyarakat, dan fungsi kedudukan ataupun berbagai fungsi yang muncul di dalam masyarakat, perbedaan-perbedaan muncul di dalam masyarakat. Nah, yang dibicarakan di dalam sosiolinguistik, dalam sosiologi, ternyata tidak juga puas dengan hanya berbicara tentang masyarakat saja, tapi harus dikaitkan masyarakat yang menggunakan alat bahasa sebagai alatnya. Nah, karena alat digunakan oleh masyarakat, masyarakat dikaji di dalam sosiologi, bahasa dikaji dalam linguistik, maka dua ilmu ini digabungkan menjadi ilmu
interdisiplin. Nah, interdisiplin ini yang disebut dengan sosiolinguistik. Jadi ilmu yang mencoba menggabungkan dua bidang dalam satu kajian, bidang yang disebut dengan bahasa dan pemakaian bahasa, pemakai dan pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Nah, ini harus memunculkan suatu bidang kajian, khusus namanya sosiolinguistik. Inilah munculnya sosiolinguistik di dalam kajian yang muncul ini pada sebenarnya tidak termasuk ilmu-ilmu yang baru di dalam masyarakat. Nah, kemudian ilmu-ilmu ini berkembang sampai saat ini. Jadi kita melihat bahwa kajian tentang bahasa dari sudut pandang sosiologi itu penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa hanya sekadar tahu bahasa, memahami ataupun menghafal semua kosakata, memahami atau tahu tentang tata bahasa, struktur bahasa, tapi juga harus tahu bagaimana bahasa itu digunakan di dalam masyarakat, bagaimana pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Sebab pemakaian bahasa satu masyarakat tertentu dan masyarakat yang lain itu bisa berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Walaupun kelompok sosial itu dibedakan lagi karena adanya latar belakang budaya dari masyarakat itu. Oleh karena itu, sosiolinguistik itu menyerempet juga larinya ke arah budaya. Walaupun sebenarnya kalau mengkaji budaya dan bahasa itu ada khusus yang namanya antropolinguistik. Mengkajian antara ilmu antropologi budaya dengan bahasa. Tapi ternyata disiplin ilmu sosiologi, antropologi, bahasa kadang-kadang ber, eh, berjalin tiga ilmu. Namun biasanya oleh para ahli linguistik dia hanya mencoba menjalin dua bidang kajian sosiologi dan linguistik karena di dalam sosiologi nanti akan juga melibatkan unsur-unsur budaya. Tapi oleh karena itu sedikit banyaknya di dalam sosiologi juga, di dalam sosiolinguistik juga bisa kita menyinggung sedikit juga unsur budaya yang muncul. Mengapa satu kalimat muncul seperti ini? Bagaimana apa sebab undak-unduk dalam bahasa Jawa itu terjadi seperti itu? Karena bukan hanya latar belakang masyarakat komunitas masyarakat Jawa yang membedakan dengan eh, kelompok sosial masyarakat lain, tetapi juga oleh karena budayanya yang berbeda. Maka memunculkan berbagai eh, cara perilaku berbahasa ataupun tindak tutur yang berbeda satu komunitas bahasa yang satu dengan komunitas bahasa yang lain. Nah, sehingga nanti ada pemakaian satu bahasa yang dianggap sopan, tapi mungkin pada masyarakat yang lain, tuturan seperti itu dianggap tidak sopan. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena latar belakang sosial masyarakat yang berbeda, budayanya juga berbeda. Nah, ini menarik untuk dibicarakan karena kita berkecimpung di dalam guru bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, arahnya pada guru bahasa Arab, tidak mau, kita tidak bisa hanya sekedar mengajarkan bahasa, toh. Tetapi bahasa, apabila kita memilih mengajarkan bahasa, sedikit banyaknya kita kaitkan dengan budaya, dengan apa kemasyarakatan bahasa itu, ataupun bahasa yang dipakai oleh bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab, bagaimana pemakaian bahasa Arab itu di, di apa digunakan saat kapan di mana siapa berbicara dengan siapa topik apa. Nah itu menjadi menarik sehingga
kajian pelajaran kita dalam pelajaran bahasa Arab itu semakin lebih terfokus, lebih terarah, bukan hanya sekedar mempelajari bahasa, hanya sekedar bahasa, sehingga kadang-kadang apabila kita berbicara dengan menggunakan bahasa ini pada komunitas yang lebih luas, berkomunikasi dengan orang penutur bahasa Arab, kita tidak lagi terjebak dengan mengalihkan begitu saja bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tanpa memperhatikan bagaimana struktur sosiologis bahasa Arab yang harusnya terjadi. Jadi, tidak bisa kita menerjemahkan bahasa secara serta-merta seperti itu saja, tetapi kita mengalihkan konteks yang terjadi. Jadi menerjemahkan satu bahasa atau menggunakan bahasa itu, konteks bahasanya bagaimana. Nah, sehingga konteks bahasa ini pun akan berlaku juga pada penggunaan bahasa sehari-hari. Apabila kita menggunakan bahasa sehari-hari, konteks bahasa yang digunakan, pemakaian bahasa apa yang harus digunakan. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Fusha di dalam masyarakat, di pasaran, di pasar, atau berbelanja. Tentu harus menggunakan variasi bahasa yang lain. Variasi bahasa yang sifatnya ami. Aminya yang variasi yang mana? Atau dia dalam bentuk yang bagaimana? Tentu berbeda. Ami yang digunakan di dalam masyarakat bahasa di Jeddah. Dan di Jeddah itu juga ada berbagai kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang berasal dari Indonesia, TKI, TKW, kelompok masyarakat yang berasal dari Pakistan, dari India, berbagai kelompok ini membentuk bahasa Arabnya tersendiri. Nah, ini kajian dalam sosiolinguistik sebenarnya. Mengapa mereka berbeda? Arabnya orang TKI, Arabnya orang orang Pakistan, orang orang India, dan Arab aslinya orang Arab Saudi. Jadi itu akan berbeda. Nanti apa ikhlas ya yang ada ikhlas di sini. Oh enggak ya tadi ya, di kelas tadi ya. Itu dia tahu bahwa ini tidak bisa menggunakan pulsa ini berbelanja di toko-toko yang ada di Jeddah ataupun di Mekah. Bahkan kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Variasi bahasa Indonesia bisa digunakan di dalam kelompok masyarakat yang di lingkungan masyarakat berbahasa Arab. Nah, ini kan menarik. Oleh karena itu, sebagai guru bahasa Arab, harus dilengkapi ilmunya, bukan hanya sekedar ilmu bahasa, linguistik, bukan hanya sekedar tahu mengalihkan kosakata Indonesia Arab, bukan hanya sekedar tahu struktur bunyi, struktur kata, struktur kalimat bahasa Arab, tetapi juga pemakaian bahasa itu sendiri bagaimana, apakah itu layak ataupun pantas, ataupun itu memang lazim digunakan di dalam bahasa Arab kalimat seperti itu. Nah, ini kan harus diketahui. Nah, tapi ini ilmu sebenarnya agak berkembang karena satu masa dia akan bisa berubah. Penggunaan bahasa itu kan kadang bisa ada variasi yang satu dengan yang lain. Nah, mungkin ini untuk sebagai pengantar umum. Oleh karena itu, kajian tentang sosiolinguistik ini ya tidak hanya sekadar untuk dikaji begitu saja, tetapi memahami, menyadari bahwa ternyata kita tidak hanya sekedar bisa mempelajari kosakatanya, mempelajari tata bahasanya, nahwu sarafnya, tapi kita juga harus mengetahui tentang masyarakat pemakai bahasa itu. Ya, terima kasih Ustazah Putih. Ini mungkin sebagai pemulaan untuk melihat bagaimana sosiolinguistik itu nanti kita akan pelajari. Dan oleh karena itu, berdasarkan pengantar itu, akan muncul berbagai kajian yang akan kita bicarakan nanti. Mulai dari bentuk bahasa, variasi bahasa, sampai kepada, karena variasi bahasa tergantung dengan pemakaian bahasa. Sampai kepada nanti, mengapa orang bisa menggunakan bahasa satu bahasa, lebih dari satu bahasa. Mengapa orang menggunakan bahasa yang berbeda, dan segala macam. Ya, Ustazah Putih, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Prof. Zainal untuk pengantar mata kuliah sosiolinguistik. Oke, teman-teman semua, tadi sudah menyimak ya sosiolinguistik dalam lingkup yang sebagai pengantar saja ya, sebagai pengantar untuk mengantarkan teman-teman masuk ke mata kuliah sosiolinguistik. Kemudian ini tadi ada
Suratnya sesuai. Jadi tadi ada yang confirm ke saya ya, ada yang tidak bisa mengisi Google Form karena kelasnya tidak ada, itu sudah saya tambahkan satu kolom ya, tinggal bisa ditambahkan. Mungkin ada kakak tingkat yang ikut di perkuliahan ini, belum mengambil mata kuliah ini. Oke, baik. Bagian saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester, apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini, berikut dengan tugas-tugas yang akan diberikan. Tuh. Oke, kalau udah bahas tugas tuh langsung lemes ya teman-teman ya. Aduh, tugas lagi gitu. Nah, tapi insya Allah yang untuk mata kuliah sosiolinguistik ini tugasnya enjoy karena tidak berkaitan dengan tugas yang harus apa namanya? Karena tugasnya adalah membuat video. Tuh ya. Mana tadi zoomnya? Sudah terlihat belum di layar? Bentar. Sudah ya. Tadi sudah terlihat ya Fauzia ya. FPBA. Oh, sebentar, sepertinya tadi saya tutup ini. Ini saya share screen untuk RPS-nya. Oke, sudah terlihat di layar teman-teman semua untuk RPS-nya? Aisyah, Sudah. Dava, sudah terlihat? Oke. Oke. Ini adalah RPS yang dirancang untuk perkuliahan mata kuliah sosiolinguistik selama satu semester. Mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, dosen pengampunya Prof. Zainal dengan saya yang menjadi tim teaching beliau. Kalau 2 SKS artinya mata kuliah ini diselesaikan dalam kurun waktu 16 kali pertemuan ya. Jadi 16 kali pertemuan dalam bahasa Arab kita akan mempelajari ilmu lughah al-ijtimai, walaupun dalam secara fakta kita tidak hanya akan membahas mengenai sosiolinguistiknya bahasa Arab, tapi secara lebih umum sosiolinguistik Indonesia juga kita bahas gitu ya. Atau mungkin ada kajian-kajian tertentu yang berkaitan dengan apa namanya, mungkin bahasa-bahasa yang memang ada di lingkupnya teman-teman semua, itu bisa kita bahas juga di sini. Jumlah pertemuannya 16 pertemuan, kita akan kuliah mulai Februari sampai Juni 2024. Ya. Sebenarnya ini ada prasyarat, yaitu harus mengikuti mata kuliah linguistik umum. Tapi karena saat ini kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar gitu, jadi dianggap tidak ada prasyarat. Tapi akan lebih baik jika teman-teman sudah mengambil linguistik umum. Tapi saya kira sudah mengambil ya linguistik umum di semester 2 kalau tidak salah ya. Nah, ini deskripsi mata kuliah yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Zainal. Jadi mata kuliah sosiolinguistik ini cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner. Tadi Prof. sudah menjelaskan ya. Semoga teman-teman masih ingat, interdisipliner antara ilmu linguistik dengan ilmu sosiologi. Jadi mereka bersatu menjadi ilmu yang namanya sosiolinguistik. Namun kemudian ada lagi ilmu sosiologi bahasa. Nah, biasanya kalau ambil jurusan sosiologi, yang mereka pelajari lebih kepada sosiologi bahasa. Jadi bagaimana yang dilihat itu secara sosiologisnya dulu, baru dilihat bahasanya. Sementara kalau kita sebaliknya, kita melihat bahasanya dulu, baru melihat dan mengaitkannya dengan sosial kemasyarakatannya. Tuh. Jadi sosiolinguistik ini menitikberatkan perhatian bagaimana proses bahasa berlangsung dalam kehidupan masyarakat luas, gitu. Dan bagaimana bahasa berfungsi di masyarakat. Dan ini kajiannya cukup luas ya, nanti fungsi-fungsi bahasa mungkin teman-teman akan memahaminya. Ini beberapa materi yang akan saya jelaskan setelah ini. Ini kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran pertemuan 1-2 itu akan dibahas melalui penyajian materi oleh dosen. Kemudian kegiatannya adalah student-centered learning, di mana mahasiswa yang didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian ada proyek yang harus teman-teman selesaikan.
proyek perkuliahan yang menjadi tugas akhir dalam perkuliahan ini, yaitu membuat sebuah proyek, ya, proyek pembelajaran. Kemudian ada case-based learning, kasus-kasusnya mungkin kita nanti bisa bahas beberapa kasus yang sifatnya realistis, yang memang fakta dan nyata terjadi di lingkungan kehidupan teman-teman semua, misalnya gitu. Misalnya sedang di kantin gitu, biasanya komunikasi yang terjadi tuh seputar apa dan bagaimana pilihan katanya gitu. Nah, jadi intinya kasus-kasus yang akan kita bahas adalah kasus yang sifatnya realistik atau real gitu, nyata. Kemudian tugas dan tagihannya kalau project based learning, nah itu sifatnya berkelompok. Ya, jadi teman-teman nanti mahasiswa, teman-teman silahkan merancang proyek yang akan kalian buat. Nanti akan kami arahkan proyek apakah yang itu yang dimaksud ya. Kemudian intinya membuat agar proyek tersebut diselesaikan dengan baik gitu. Kemudian kalau case based learning ini sifatnya lebih ke proses pembelajaran harian. Ini nanti boleh dibahas atau dibaca masing-masing ya. Kehadiran, ada presentasi kelompok, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Ini kriteria kelulusan. Harapannya kalau teman-teman hadir, aktif, insya Allah akan dapat A. Tapi kalau di luar itu, kadang hadir tapi tidak aktif, aktif tapi jarang hadir, tidak pernah mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya, penilaian akan berlangsung sebagaimana memang kriteria apa adanya gitu ya. Nah, kalau untuk tata tertib perkuliahan, ini normatif ya, sesuai dengan apa yang berlaku di UNJ. Untuk kehadiran, intinya teman-teman diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Pukul 14.40 kita mulai. Mungkin ada toleransi 5 menit lah sambil menunggu yang lain join. Jadi mungkin jam 14.45 baru kita buka perkuliahannya. Tapi untuk joinnya bisa mulai dari 14.40 atau sebelumnya. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan daring minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Jadi artinya 80% dari 16 pertemuan paling tidak teman-teman hadir di situ. Tuh, ya. Kemudian setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Tata tertib lainnya wajib menyalakan kamera dan mikrofon dalam keadaan senyap kecuali jika ingin berbicara ya, meminta izin dengan raise hand ya, sebagaimana yang berlangsung ya. Kemudian yang C, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selama perkuliahan. Kalau perkuliahannya luring, tapi kan kemungkinan ini kita full daring karena ruang kelasnya tidak belum siap. Jadi selama perkuliahan Zoom ya diusahakan menggunakan pakaian rapi yang tampak di layar. Keterlambatan, toleransi keterlambatan 15 menit, tapi kadang ada saja mahasiswa yang punya kendala, entah jaringan, akhirnya harus keluar masuk, ya itu tidak apa-apa. Keluar masuk Zoom gitu ya, itu menyesuaikan aja ya. Tapi kalau yang off cam, barangkali perlu nanti PJ kelasnya yang mengeluarkan dari, kalau full off cam gitu ya, artinya mungkin memang tidak hadir. Perizinan dan lain-lain normatif ya, dapat sampaikan ke saya kalau mau izin tidak masuk, izin off cam atau izin apa. Nah, untuk buku yang digunakan, sebenarnya Prof. Zainal dengan saya ada satu buku pengantar ke sosiolinguistik, tapi buku ini sedang habis. Gitu. Jadi nanti jika sudah dicetak ulang, mungkin nanti akan saya kabarkan. Bisa digunakan untuk perkuliahan. Sementara bisa menggunakan buku Abdul Khair dan Leonie Agustina. Itu. Ini Pak Khair ini beliau salah satu dosen di UNJ, di FBS UNJ juga. Jadi sementara teman-teman bisa menggunakan buku yang ini. Kemudian ada buku Nasir Al-Ghali. Ini beliau dosen di King Saud University. Ada modul ajar beliau, mungkin nanti saya cari dulu ya. Nanti akan saya scan-kan dalam bentuk PDF agar bisa saya share kepada teman-teman. Gitu. Nah, yang utama itu sebenarnya bukunya ini, Ronald Wardorf ini. An Introduction to Sociolinguistics. Tapi buku ini berbahasa Inggris. Kalau memang teman-teman bisa, silahkan digunakan karena ini bisa dikatakan rujukan utamanya tuh ke Wardorf ini. Ya, An Introduction to Sociolinguistics.
buku Nasir Al-Ghali ini kalau tidak salah, bukan kalau tidak salah, buku Nasir Al-Ghali ini juga menyadur atau mengambil referensi dari Ronald Wardorf ini. Kemudian ada 2 artikel Prof. Zainal dengan saya yang bisa menjadi pengaya contoh-contoh kasus yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Ini tentang interferensi sih, lebih ke interferensi. Kemudian ini satuan acara perkuliahan, rangkaian perkuliahan kita ya, teman-teman. Saya minta bantuan dari PJ kelas, Nashwa dengan Salman ya, untuk membentuk teman-teman satu kelas ini dalam 6 kelompok. Dalam 6 kelompok ya. Ini total kira-kira dulu ya, ada 48, artinya ada 46 mahasiswa. Dibagi 6 kelompok, artinya ada satu kelompok yang isinya 7 orang, ada satu kelompok yang isinya 8 orang. Gitu. Nah, saya memberikan apa namanya, ya memberikan kepada teman-teman ingin presentasinya 2 kali. Presentasinya 2 kali ya, misal begini. Misal Afrizal, Alivia, Niar, dan Amanda kelompok 1. Misal, mau presentasinya sekali atau 2 kali. Kalau mau presentasi sekali, ya udah kalian berempat presentasi di sini. Terus teman kalian yang 4 orang lagi nanti akan presentasi di sini setelah UTS di sini. Gitu. Atau kalau 4 orang rasanya terlalu sedikit untuk membahas materi yang sangat banyak. Terus 8-8-nya mau 2 kali aja presentasinya, disilahkan. Tapi yang penting seragam ya. Satu kelas mau 1 kali atau 2 kali presentasi itu dipersilahkan. Gitu. Ya. Karena kelompoknya kan besar. Satu kelompok ada 8 orang, itu kan cukup banyak ya. Jadi mungkin 4-4 boleh, atau mau langsung 8 juga silahkan. Kesepakatannya teman-teman nanti dikomunikasikan ke PJ kelasnya. Tuh. Ya, jelas ya untuk pembagian kelompok. Boleh 1 kali presentasi atau 2 kali presentasi. Tapi yang utama, kalian kelompok utamanya itu ada 6. Karena proyeknya ini nanti akan jadi 6 proyek. 6 proyek tugas akhir gitu. Oke. Hari ini kita hanya akan membahas mengenai penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan. Berikut tadi ada pengantar sosiolinguistik dari Prof. Zainal. Pekan yang akan datang, pertemuan kedua, nanti masih bagian kami akan menjelaskan mengenai sosiologi bahasa, sosiolinguistik, makrolinguistik, mikrolinguistik, dan ruang lingkup kajian linguistik. Itu ya, lisaniat kalau dalam bahasa Arab. Nah, nanti pertemuan ketiga, kelompok 1 mulai presentasi. Poin-poin yang harus ada dalam presentasi sudah ada dibahas di sini ya. Bagian A, B, C, D, E-nya harus ada. Nah, ini referensinya dari mana? Nah, bisa ambil dari yang materi-materi di atas tadi, dari buku-buku di atas ini. Atau, jika teman-teman punya referensi lain, misalnya jurnal atau artikel, dipersilahkan. Jadi ada komunikasi bahasa. Sejauh mana sesuatu itu dikatakan sebagai bahasa. Itu. Kalau tadi saya coba tanya ke salah satu anggota kelas tadi di grup di kelas 11, saya coba tanya di sini. Saya coba tanya ke Paras Malik. Paras Malik. Ya. Paras Malik, hewan itu punya bahasa nggak? Punya, Paras Ustazah. Hah? Punya. Punya? Iya, punya. Kenapa Paras bisa mengatakan kalau hewan itu punya bahasa? Soalnya ada ininya, bunyinya. Ada bunyinya. Sesuatu yang berbunyi itu bisa dikatakan bahasa. Mungkin gitu ya. Oke. Nah, oke, nggak apa-apa. Untuk saat ini mungkin kita juga masih bingung. Itu hewan itu punya bahasa atau tidak ya? Gitu. Kucing yang lagi komunikasi itu mereka lagi komunikasi apa ya? Gitu. Janjian mau kemana gitu kan? Nah, jadi apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini?
kita akan membatasi sejauh mana sesuatu itu bisa dikatakan sebagai bahasa dan sejauh mana sesuatu itu hanya dikatakan sebagai kode. Itu hanya kode, itu bukan bahasa gitu. Nah, jadi kita bahas di sini. Termasuk, makanya ada satu bab khusus mengenai bahasa manusia, karena tadi kita sudah menyempitkan definisi mengenai bahasa. Jadi kalau bahasa artinya bahasa itu bisa diperoleh dan bisa diproduksi. Diproduksi itu dikomunikasikan. Contoh misalnya Fauzia Altafani. Fauzia lahir di mana, Fauzia? Lahir di Bogor, Ustazah. Di Bogor. Nah, Fauzia lahir di Bogor. Ada yang lahir di luar Jawa, ada nggak? Yang kelahirannya di luar Jawa? Ada atau di sini Pulau Jawa semua kelahirannya? Nggak ada ya, berarti. Siapa? Fadilah. Oh ya, Fadilah. Gading. Fadilah, di mana lahirnya? Palembang, Ustazah. Palembang. Gading? Di Bangkinang, Ustaz. Bangkinang mana, Gading? Riau. Oh, Riau. Ini yang dua nih dari Sumatera nih, Fadilah dengan Gading. Satu dari Riau, satu dari Palembang. Saya lahir Bukit Tinggi, Sumatera juga berarti. Nah, kemudian ada Fauzia yang lahir di Pulau Jawa. Bahasa pertamanya Fadilah apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Palembang? Bahasa Palembang sih, Ustazah. Palembang. Kalau Gading? Melayu. Minang. Minang, bahasa Minang. Oh ya, orang awak berarti. Jadi Gading bahasa pertamanya orang Minang, Fadilah bahasa pertamanya Fadilah bahasa pertamanya adalah bahasa Palembang. Sementara Fauzia apa? Sunda ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Nah, tadi kita sedang mengkaji mengenai bahasa manusia itu tadi ya. Karena ada kaitannya di mana manusia itu dilahirkan, kemudian bahasa apa yang diajarkan atau digunakan oleh lingkungannya, dan itulah yang akan membentuk bahasa kita. Gitu. Kenapa Fadilah bahasa pertamanya adalah bahasa Palembang? Karena memang lingkungannya menggunakan bahasa Palembang dan Fadilah orang tuanya juga orang Palembang gitu. Akhirnya Fadilah bisa menggunakan bahasa Palembang, sama halnya dengan Gading. Tapi Fauzia lahir di Bogor, kebanyakan orang Bogor menggunakan bahasa Sunda, tapi ternyata mungkin lingkungannya Fauzia menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, Fauzia, Fadilah, dan Gading ketemu di Jakarta menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu artinya bahasa itu bisa diproduksi dan bisa berubah menyesuaikan kebutuhan atau fungsi di lingkungannya. Tapi mohon maaf nih, kalau saya ganti dengan kucing misalnya. Ada kucing lahir di Palembang, ada kucing lahir di Bangkinang, ada kucing lahir di Bogor. Ketemu di Jakarta ngeongnya sama kan? Nah, gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bahasa itu bersifat produktif. Nah, apakah hewan tidak bisa memproduksi bahasa? Mereka bisa memproduksi bahasa, tapi tidak produktif. Gitu. Mau sampai dia lahir di Mesir, mungkin juga kucingnya masih meong juga di Mesir gitu. Sama aja bunyinya, gitu, tidak produktif. Jadi ada perbedaan antara bahasa manusia dengan bahasa dalam tanda kutip hewan. Itu ada 9 unsurnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut, sejauh mana sesuatu itu dikatakan sebagai bahasa. Simbol-simbol di jalan, apakah itu bahasa? Terus ada istilah bahasa tubuh kan? Bahasa tubuh. Apakah bahasa tubuh itu adalah bahasa yang dimaksud dalam linguistik? Nah, itu kita bahas nanti di sini ya. Kemudian, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 nanti akan membahas mengenai masyarakat bahasa. Nah, karena kita menggunakan linguistik modern, nah kita akan menggunakan teorinya Bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Pernah dengar nggak? Ferdinand de Saussure. Mungkin kalau dulu yang dari pesantren tuh pernah dibahas tuh, dususur kalau nggak salah istilah namanya tuh. Dususur. Ferdinand de Saussure. Nah, beliau itu adalah Bapak linguistik modern. Yang tadi tuh memisahkan antara mikrolinguistik dan makrolinguistik. Nah, kita juga akan membahas mengenai language, lang dengan parole. Language, lang dengan parole. Itu. Nah, di situ sama halnya kita akan membahas misalnya bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu.
Tapi sudah sedemikian rupa akhirnya ini menjadi bahasa Indonesia, dan yang di Malaysia itu bukan bahasa Indonesia, tapi itu bahasa Malaysia. Walaupun kita awalnya sama-sama dari Melayu. Sama halnya dengan bahasa-bahasa di Timur Tengah. Semuanya bahasa Arab, tapi coba kalau teman-teman mungkin beberapa bulan terakhir kan kita sering melihat video-video yang Gaza ya. Itu bahasa Arab, tapi kadang bukan bahasa Arab gitu. Turki misalnya, itu bahasa Arab tapi kok kayak bukan bahasa Arab gitu. Nah, mungkin ada lahjah-lahjah dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kita akan membahasnya secara language, leng dengan parallel. Jadi kesamaannya di mana, kenapa dalam prakteknya semuanya berbeda. Contoh misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Inggris British, American, Australian, itu kan beda semuanya. Yang satu di Australia, yang satu di Kanada dengan di Amerika, yang satu di Inggris, daerah-daerah Eropa. Padahal mereka bahasa Inggris tuh semua, tapi kok bisa beda-beda gitu. Sama halnya dengan bahasa Arab juga demikian. Arab di Arab Saudi, terus yang ke Mesir sedikit, kemana kok bisa beda-beda. Nah, itu kita bahas di sini. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada situasi bahasa Arab, bahasa dan gender juga dibahas dalam masyarakat bahasa. Kenapa perempuan? Kalau berbahasa itu lebih banyak perempuan gitu. Kenapa yang dibilang cerewet itu pasti perempuan, bukan laki-laki? Ya karena mungkin ada teorinya, artinya memang sudah kodratnya berarti. Gitu ya. Jadi ada pembahasan khusus mengenai bahasa dan gender. Oke, nanti kita bahas di sana. Nah, kemudian kelompok berikutnya alih kode, campur kode, dan interferensi. Nah, tadi karena kita sudah membatasi tentang bahasa dan kode, makanya ada pembahasan khusus mengenai alih kode, campur kode, dan interferensi. Contoh misalnya, kalau alih kode itu, kita melakukan peralihan kode saat ada situasi atau orang lain yang bergabung dalam pembicaraan kita. Contoh misalnya gini, Fadilah misalnya punya komunitas Wong Kito Galo ya kalau Palembang itu ya. Komunitasnya orang Palembang gitu misalnya. Atau Fadilah di kantin dengan teman-temannya orang Palembang. Biasanya mereka akan menggunakan bahasa Palembang. Tapi begitu Fauzia datang, ingin bergabung makan, pasti mereka akan beralih kode menggunakan bahasa Indonesia agar Fauzia paham. Gitu. Atau bahkan sebaliknya. Gitu. Mungkin contoh misalnya saya dengan suami saya sama-sama bisa bahasa Arab. Kadang untuk hal-hal yang rahasia di rumah, kita pakai bahasa Arab tuh biar yang lain nggak ngerti misalnya gitu. Nah, itu kita sedang melakukan alih kode karena memang ada situasi yang dibutuhkan di situ. Tuh, nah, biasanya kan gitu juga ya kalian ada bahasa-bahasa yang rahasia atau yang lain nggak tahu kita pakai bahasa itu gitu. Itu kira-kira contoh saja ya. Kemudian ada campur kode. Kalau campur kode, itu kita hanya mencampurkan sedikit bagian bahasa saja dalam komunikasi kita. Nah, ini sekarang ternyata masif terjadi dengan kehadiran bahasa Jaksel. Ya, bahasa-bahasa Jaksel. Contohnya apa sih bahasa Jaksel? Ada kata-kata apa? Boleh dikasih contoh yang anak Jaksel? Ya, Yelvi, apa Yelvi? Apa Yelvi? Contohnya bahasa anak Jaksel. Nah, ada yang chat nih. Which is, oh Gading ya, which is, apalagi literary, terus ya masih banyak lah gitu ya. Kenapa sih kalian memilih kata which is daripada menggunakan kata adalah atau yaitu gitu? Kenapa? Nah itu sebenarnya ada faktornya gitu. Mungkin ada faktor pertama kebutuhan terhadap komunikasi, atau kedua ingin menjadi bagian dari anak gaul Jakarta gitu. Atau yang ketiga, hal-hal lain, itu banyak. Karena misalnya nggak ada padanan yang paling pas untuk menggantikan kata circle misalnya. Circle. Maksudnya lingkaran pertemanan. Kok pakai lingkaran tuh nggak enak deh. Kayaknya lebih tepatnya pakai circle deh kayaknya gitu. Nah gitu, jadi campur kode itu bisa terjadi dalam hal tersebut. Nah, dan terakhir ada interferensi. Kalau interferensi ini udah kepada arahnya pengacauan bahasa. Bahasanya jadi kacau.
bahasanya jadi kacau. Jadi sebenarnya kita mau menjadi anak gaul, tapi justru kita malah mengacaukan bahasa itu sendiri. Tapi ini kajiannya dalam interferensi, nanti contoh-contohnya kita bahas setelah ini, ya. Maksudnya setelah di pertemuan berikut-berikutnya. Lalu ada bicara dan tindakan. Ada di sini tindak tutur, prinsip kerjasama, dan kesantunan berbahasa. Tindak tutur. Ada kalanya, contohnya ya, ada kalanya kita berbicara, sebenarnya kita ingin menyuruh sesuatu. Tapi karena rasa tidak enak kita untuk menyuruh orang lain, akhirnya kita gimana ya caranya, maksud saya mau menyuruh beliau, tapi tidak terkesan menyuruh gitu. Misalnya saya mau nyuruh nih, saya suruh ke Amanda misalnya. Amanda tolong print lembar pengesahan saya gitu. Kayak gitu. Artinya saya menyuruh. Tapi ada kalanya misalnya saya dengan Amanda, saya nggak enak untuk minta bantuan Amanda. Akhirnya saya menggunakan kalimat tanya. Amanda, bisakah saya minta bantuan untuk ngeprint ini? Gitu kan. Kalau Amanda jawabnya nggak bisa, ya udah gitu. Itu artinya memang Amandanya tidak berkenan gitu. Akhirnya kita menggunakan kalimat tanya untuk mengedepankan kesopanan atau rasa nggak enak kita. Cuma kadang-kadang nggak mungkin dia jawabnya nggak bisa. Pasti dia, oh iya boleh gitu. Walaupun dia menjawab juga iya boleh juga nggak enak gitu. Aduh, nambahin kerjaan aja misalnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam tindak tutur. Jadi ada di mana ungkapan kita membuat orang lain memberikan perlakuan atau membuat orang lain jadi bergerak gitu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Gitu. Kemudian ada prinsip kerjasama atau maksim. Ini ada 4 prinsip nanti yang akan kita bahas. Kalau prinsip kerjasama itu mengatur bagaimana agar komunikasi berlangsung secara komunikatif tidak bertele-tele. Itu. Karena disadari atau tidak, kalau teman-teman sudah ini ya, sudah mempelajari ini, teman-teman akan mulai ngeh gitu. Misal saya tanya ke Dava, tugas sosiolinguistik udah dikumpulkan belum? Gitu. Tapi Dava nggak enak nih karena ditanya sama dosen tiba-tiba ditodong gitu kan. Akhirnya Dava menjawabnya, oh iya Ustazah, kemarin tuh saya ketiduran, terus habis itu saya ngajar, saya ini. Itu kan tidak menjawab pertanyaan saya ya. Dava sengaja melanggar prinsip kerjasama karena sebenarnya Dava belum mengerjakan. Kalau Dava sudah mengerjakan, dia pasti akan menjawab sudah. Gitu. Nah, mungkin dalam komunikasi sehari-hari, saat kalian bertanya kepada teman kalian, kok jawabnya muter-muter gitu. Nah, itu kalian bisa pahami atau bisa simpulkan, pasti ada yang sedang ditutupi dari apa yang ingin dijawab oleh teman kalian. Gitu. Nah, itu lebih kepada karena prinsip kerjasama ini ya, di luar daripada itu kan kita nggak tahu ya. Lalu ada kesantunan berbahasa, prinsip-prinsip kesantunan. Nah, kelompok berikutnya membahas mengenai variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur, dari segi bahasa Arab standar itu Fusha. Ternyata bahasa Fusha itu ada variasinya lagi. Selama ini kan yang kita tahu bahasa Fusha ya bahasa yang kita pelajari, ya satu itu. Ternyata dia punya 3 variasi lagi. Ada Fusha Turos, Fusha Al-Asri, dengan satu lagi saya lupa Fusha apa tuh. Fusha Turos itu hanya muncul dalam teks-teks sastra atau dalam teks-teks yang sifatnya tulisan, aturan, intinya peraturan, sastra yang bentuk-bentuknya tulisan. Ada Fusha Al-Asri. Fusha Al-Asri itu bahasa standar yang modern digunakan dalam komunikasi saat ini. Gitu. Saya lupa ada satu Fusha lagi, ada 3 nih. Kemudian ada bahasa Arab kolokial. Kolokial itu bahasa Arab yang sifatnya ammiyah. Gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas ammiyah itu bagaimana terbentuknya, terus yang menyumbang bahasa ammiyah itu dari negara mana atau daerah mana gitu kan. Karena kan ammiyah itu beda-beda ya antara Saudi Arabia, ammiyahnya Mesir, ammiyahnya mana lagi? Yaman, itu beda-beda semua. Dan jenis bahasa berdasarkan pemerolehannya. Kemudian kelompok berikutnya membahas mengenai bilingualisme dan multilingualisme.
Kalau bilingual tahu kan? Orang yang bisa menggunakan dua bahasa. Nah, nanti kita akan mengkaji sejauh mana seseorang itu dikatakan sebagai bilingual. Apakah Fadilah dan Gading adalah bilingual? Karena bisa menggunakan 2 sampai 3 bahasa. Bahasa Palembang, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Tuh. Kalau Gading bahasa Minang, bahasa Indonesia dan bahasa Arab gitu. Nah, apakah Gading dan Fadilah adalah seorang yang bilingual? Nah, nanti kita kaji di situ. Nah, kemudian multilingual. Apakah banyak orang-orang yang seperti Gading dan Fadilah di lingkungannya? Apakah mereka dikatakan sebagai masyarakat yang multilingual? Nah, itu kita bahas di sini. Tapi saya kira kalau di perkembangan teknologi yang seperti saat sekarang ini, hampir setiap orang itu adalah bilingual. Dari mana saja dia bisa belajar. Nah, setelah pertemuan ini, nanti teman-teman akan UTS. Ya, penyerahan video. Nanti videonya apa saya jelaskan. Setelah UTS, nah kelompok 1B atau kelompok 1 nanti akan presentasi dengan kajian diglosia dan polyglosia. Mungkin ini hal baru ya. Izdiwaj al-lughawiyah. Izdiwaj al-lughawiyah diglosia. Jadi diglosia itu mengkaji bagaimana bahasa itu memiliki fungsi yang berbeda. Bahasa Arab itu satu, tapi secara fungsi dia bisa berbeda saat bahasa Arab digunakan di ranah akademik dengan bahasa Arab saat digunakan di ranah sosial. Contoh misalnya Irfan lulus dari pesantren 6 tahun belajar bahasa Arab, lulus dari bahasa Arab 4 tahun belajar bahasa Arab. Artinya di total Irfan sudah belajar bahasa Arab 10 tahun. Tiba-tiba Irfan bekerja ke Mesir, yang mana pekerjaan tersebut bukan dalam ranah formal, bukan dalam ranah akademik. Sampai di sana bingung mau berbahasa, karena ternyata di sana pakainya bahasa Arab Amiyah. Akhirnya Irfan merasa, saya belajar bahasa Arab 10 tahun, kok sampai di Mesir saya nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Gitu. Nah, itu karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang diglosis. Dia punya tingkatan. Gitu. Jadi, bukan berarti kita nggak bisa bahasa Arab. Kita bisa bahasa Arab, tapi karena bahasa Arab itu diglosis, hanya satu variasi dari bahasa Arab yang bisa kita gunakan. Gitu. Itu ya. Jadi, dia tetap bisa bahasa Arab. Gitu. Ada yang bocor? Itu. Oke, kemudian kita membahas mengenai kontak bahasa. Nah, kontak bahasa ini proses terjadinya bahasa. Gitu. Dari mana bahasa itu berproses gitu ya. Tentang teori keaslian bahasa. Ini seru juga nih dibahas. Kontak bahasa. Kemudian ada perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Makanya KBBI itu ada versi-versi terbarunya terus karena mungkin ada perubahan dalam bahasa kita sehari-hari atau ada penambahan kosakata. Ya. Kemudian ada sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Terakhir, perencanaan dan pembakuan bahasa. Terakhirnya ini, bahasa dan kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan ini membahas mengenai hipotesisnya Sapir-Whorfian. Hipotesis Sapir-Whorfian itu mengkaji mengenai adanya hubungan antara bahasa yang digunakan sekelompok masyarakat dengan pola pikir masyarakat tersebut. Tuh. Contoh, dalam bahasa Inggris mengibaratkan waktu itu bagaikan uang. Time is money. Karena barangkali memang orientasi mereka itu lebih ke arah materialistis. Itu materi. Tapi saat kita bergeser ke Arab, al-waktu kasaifi gitu. Kenapa kok sama-sama waktu, tapi pengibaratannya beda. Yang Arab itu suka pakai istilah alat perang, yang sini suka pakai istilah materialistis gitu. Apakah orang Barat itu materialistis? Apakah orang Arab itu suka perang? Karena ada contoh lain, kalau kita sedia payung sebelum hujan, ya karena kita negara penghujan gitu. Dan sedia payung sebelum hujan itu nggak cocok kalau digunakan oleh
apa namanya, daerah Arab misalnya. Di Arab itu kan dalam setahun mungkin hanya berapa kali hujan gitu. Makanya mereka punya istilah lain untuk menggunakan peribahasa sedia payung sebelum hujan. Ada yang tahu? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Oke, itu boleh al-wiqayah khairun minal ilaj, atau dalam apa namanya, peribahasa yang lain, apa namanya, tamlaul kana'in qabla rima. Isilah anak panahmu sebelum engkau memanah gitu. Jadi kan intinya sedia payung sebelum hujan itu kita harus siap-siap dengan apa yang akan terjadi di depan gitu. Nah, kenapa kok di Indonesia pakai sedia payung sebelum hujan, tapi di Arab menggunakan istilah yang lagi-lagi alat perang lagi nih yang digunakan sama mereka. Tamlaul kana'in qabla rima. Isilah anak panahmu sebelum memanah. Artinya ada perbedaan pola pikir antara orang Arab dengan orang Indonesia gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh hipotesisnya Sapir-Whorfian ini. Gitu. Contoh lain, misal saat teman-teman misalnya tapi mungkin sekarang lagi sedang ini ya, sedang tidak dulu ya, ke restoran-restorannya Amerika misalnya, beli burger gitu. Ada nggak burger yang apa namanya, ukurannya small? Ada. Tapi pasti katanya itu dimulai dari medium. Medium, large, extra large. Nggak ada yang S, nggak ada yang kecil. Itu karena memang tadi lagi-lagi pola pikirnya Barat itu materialistis, jadi mereka tidak memandang hal yang kecil. Dimulainya dari medium. Sama halnya saat misalnya pesan kopi. Pesan kopi kan juga bahkan ada apa namanya, satu warung kopi yang tidak menggunakan itu, nggak menggunakan istilah medium, large, extra large. Mereka menggunakannya apa? Istilahnya ya apa tadi? Reguler. Ya ada yang reguler, tapi bukan reguler, apa ya istilahnya itu? Ada yang venti. Oh, Kalau di Starbucks itu ya. Oh. Apa? Nah, gitu. Jadi ada istilah-istilah yang sengaja ditinggalkan karena memang pola pikirnya mereka yang tidak melihat sesuatu yang kecil. Gitu. Tapi kita kalau ke warteg nasi setengah masih boleh kan? Nasi seperapat, Bu, gitu boleh. Ikan kepalanya aja, Bu, badannya nggak usah gitu misalnya. Atau kuahnya aja, Bu, yang lainnya enggak gitu. Nah, itu kan itu hanya ininya aja ya, apa? Intermezzo saja. Jadi hipotesisnya Sapir-Whorfian itu berasumsi seperti itu. Oke, kira-kira itu yang akan kita bahas selama satu periode perkuliahan. Jadi saya kira kita akan lebih banyak mendiskusikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang pernah terjadi di kita, tapi kaitannya dengan bahasa. Jadi fokusnya tidak hanya ke dalam sosiolinguistik yang berbahasa Arab, tapi dalam sosiolinguistik dalam kajian yang cukup luas, bahasa Indonesia, atau mungkin nanti boleh mungkin Fadilah dengan Gading punya apa namanya, permasalahan tertentu dalam konteks bahasa daerah mereka, itu juga bisa kita bahas di sini gitu. Nah, kemudian kenapa ini kok kelompoknya dibagi, ada yang 6A, ada yang 6B, atau yang intinya saya sebenarnya hanya mau teman-teman tergabung dalam 6 kelompok. Karena teman-teman yang 6 kelompok ini nanti akan membuat tugas akhir. Jadi di mata kuliah ini kita tidak menggunakan pengukuran pembelajarannya menggunakan tes. Jadi nggak pakai tes nih di perkuliahan ini, nggak pakai tes tulis gitu, tes tulis atau tes lisan. Tapi penilaiannya atau pengukuran pemahaman teman-teman melalui teman-teman membuat sebuah proyek video, ya, proyek video yang berkaitan dengan materi yang teman-teman presentasikan. Contoh tadi, misalnya tadi saya ngambil contoh yang apa tadi? Ini ya, alih kode campur kode tadi kan ada contohnya ya, misalnya orang Palembang berkumpul, tiba-tiba ada satu orang dari luar gitu. Nah, itu silakan kalian buat videonya. Agar saat ada prodi bahasa Arab atau prodi lain, atau intinya masyarakat luas yang ingin mengetahui alih kode itu apa ya gitu. Nah, mereka bisa melihat video kalian. Gitu. Jadi tugas akhirnya adalah menyerahkan video. Yang apa yang divideokan? Yang divideokan adalah materinya adalah yang menjadi materi pembahasan kelompok kalian. Gitu. Saat UTS, yang diserahkan adalah skenarionya.
Ya, skenario misalnya tempatnya di mana, aktornya siapa, terus komunikasinya berlangsung tentang apa, dialognya apa. Nah, itu jadi intinya penyerahan skenario. Nah, nanti saat UAS yang dikumpulkan adalah videonya. Gitu ya. Harapannya bisa kita unggah di YouTube, entah YouTube Prodi, entah YouTube apa kalian mungkin kalau punya YouTube angkatan. Nah, kita bisa unggah di sana tugas akhir mahasiswa PBA gitu. Kemarin waktu Safar kan ada ya video ya. Ada bikin video pembukaan itu yang Hasan dengan Husna ya. Ya gitu ya. Kira-kira yang seperti itu. Tapi ini lebih kepada video yang sifatnya sosiolinguistik. Gitu. Jadi silahkan berkreasi, silahkan manfaatkan semua apa namanya kreativitas teman-teman. Tapi nanti ada pembatasannya ya, bahasa apa saja yang boleh digunakan. Jadi misalnya bahasa Arab harus berapa persen gitu, itu ada tuh. Kalau nggak salah saya udah buat sih, tapi saya lupa nih apa sudah masuk di sini apa belum. Nah ini nih, nih. Ini nanti dibaca aja ya. Jadi skenario berdasarkan topik presentasi minimal mengangkat 5 subtopik, mencerminkan tempat, waktu, kondisi, dan latar penutur. Nah ini membuat kamera video minimal dibuat menggunakan kamera telepon genggam yang memiliki resolusi yang baik, gitu ya. Dialog atau suara terdengar dengan artikulasi yang jelas, bahasa yang digunakan 70% bahasa Arab, 20% bahasa Indonesia, dan 10% bahasa asing atau bahasa daerah. Silakan. Nah, itu ya. Video menggunakan bahasa komunikasi yang jelas, materinya 5 topik. Kalau ada huruf, biasanya ada huruf di videonya ya, jadi fontnya yang penting jelas. Jika menggunakan musik pengiring tidak mengganggu, durasi videonya 5-10 menit. Tidak termasuk pendahuluan, misalnya mau ada perkenalan personil dulu. Pendek aja sih ini, 5-10 menit. Pengambilan video dapat dilakukan di kampus, di rumah, saat perkuliahan daring, lokasi lainnya yang memungkinkan terjadinya komunikasi sesuai dengan topik. Misalnya mau janjian, ayo kita syuting yuk ke mana misalnya, ke Ancol gitu misalnya, ya monggo silahkan gitu. Apabila memang di sana memungkinkan untuk sesuai dan relevan dengan apa namanya materinya teman-teman. Gitu. Syuting yuk di Transjakarta gitu. Kita mau bahas tentang interferensi di Transjakarta, boleh silahkan. Gitu ya. Intinya, sajian video ditampilkan menarik, menghibur, mencerdaskan, dan membuat setiap orang yang melihatnya dapat memahami sosiolinguistik. Mau lucu-lucu boleh, mau serius boleh, silakan. Intinya, video kalian itu membuat orang lain itu tertarik untuk mempelajari sosiolinguistik secara lebih dalam. Nah, nanti bisa jadi nanti adik-adik kelas lihat, ini kakak kelas saya nih videonya bagus misalnya gitu. Oke ya. Nah, nanti RPS ini akan saya share ke teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya apabila apa namanya ada yang belum jelas. Gimana? Cukup jelas semuanya? Cukup jelas ya. Daftar hadir sudah diisi? Presensi kehadiran sudah diisi. Oke. Jadi sekarang tugasnya PJ kelas, tugasnya Nashwa dengan siapa tadi ya? Salman ya? Ini Salmannya kemana nih? Oh, ada Salman. Tugasnya Nashwa dengan Salman untuk membentuk 6 kelompok ya. Dan kesepakatan teman-teman dipersilakan mau 1 kali atau 2 kali presentasi. Gitu. Demikian Prof. Zainal untuk kontrak perkuliahan sudah dijelaskan, Prof. Ya. Prof. Terima kasih, Jadi Prof. apa lagi yang ini? Udah. Saya Oke, kira ya. sudah cukup jelas untuk perkuliahan pertama ya, Prof. Iya, iya, oke. Tinggal kita melanjutkan ke berikutnya. Pertemuan berikutnya masih bagian kita, Prof, untuk Oh, menjelaskan masih ini ya, masih ada ya. Oke, ya. ilmu lughah ijtimai wa ilmu ijtimai lughah, Prof. Oke. Ya, Baik, ya, ya. Ya deh, terima kasih. baik. Bisa kita tutup ya, Prof. Ya, sudah tutup. Tutup, silakan. Terima kasih banyak, Prof. Zainal. Semoga sehat selalu, Prof. Amin, amin.
Amin. Alamin. Dan Iya. teman-teman semua jaga kesehatan ya. Musim sedang cuaca sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, kadang hujan deras, kadang panas terik gitu. Jadi yang penting imunitas tubuhnya harus ditingkatkan supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Presensi sudah bisa saya tutup ya, sudah Iya. mengisi semua kan? Oke, selesai. Makasih ya semuanya ya. Kan, Prof. Terima Ya. kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin ya Waalaikumsalam. meninggalkan. Ya. Kan, Prof. Ya, teman-teman, makasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah. Ustazah. Ustazah.